Maka kita perlu dibasuh hati dan pikiran kita. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Renungkan, lakukan firman Tuhan. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 18. Secara taktis bagaimana pelaksanaan atau memimpin sakramen pembasuhan kaki? Syarat dan cara pelaksanaan pembasuhan kaki. Orang yang memimpin atau melaksanakan sakramen pembasuhan kaki itu adalah mewakili Tuhan kan dia. Sebagai utusan Tuhan kan dia, menurut Yohanes pasal 13 dan 16. Maka pemimpin pembasuh kaki itu dilakukan oleh pastor atau pendeta atau gembala sidang. Lalu nanti boleh dia didampingi oleh penatua diaken sebagai pekerja kudus. Tapi yang pertama, membasuh kaki itu adalah pastornya atau pendeta gembalanya dulu. Siapa yang pertama? Setelah yang pertama dibasuh kakinya oleh pendeta pastor siapa? Penatua, sintua majelisnya dibasuh kakinya. Oke. Atau diaken, kakinya dibasuh. Gereja-gereja Pentakosta, pengerja istilahnya ya. Kaki mereka itu dibasuh para pendeta dulu. Lalu setelah itu, para pastor, pendeta, penatua, diaken bersama-samalah mereka membasuh kaki jemaat itu dibagi supaya tidak memakan waktu yang lama. Ini penting karena bagian dari keteladanan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi dalam pelaksanaan sakramen basuh kaki, kita mengambil posisi seperti Yesus, yaitu kita hamba Tuhan, kita pemimpin rohani, kita pendeta harus yang pertama membasuh kaki para pengerja, para pelayan kita. Maka sikap kita harus jujur, jangan terpaksa Bapak Ibu, jangan terpaksa melakukannya. Harus dengan tulus, ikhlas, rendah hati kita membasuh kaki jemaat. Atau juga para pengerja pelayan kita satu persatu. Dan kemudian kita lap sampai kering. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 menjelaskan hal itu. Waktu kita membasuh kaki para pengerja, para pelayan, atau juga jemaat itu harus dilakukan di dalam nama Yesus. Artinya pelaksanaan sakramen itu kan mewakili Tuhan kita, pendeta ini. Maka harus dilakukan di dalam nama Yesus. Hati harus beres, pikiran harus beres. Jangan dongkol, kesal. Kita tarik kaki jemaat itu karena saking kesalnya kita langsung kita sikat-sikat gitu. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Itu namanya kan tidak dengan hati yang tulus ya. Biasanya proses pembasuhan kaki itu Bapak Ibu, pendeta laki-laki, pelayan laki-laki, hanya boleh membasuh kaki yang laki-laki. Istri gembala, ya, atau pengerja. Yang perempuan itu melayani atau membasuh kaki yang perempuan. Supaya tidak konflik. Ya, oke. Nah, syarat bagi jemaat yang akan menerima sakramen pembasuhan kaki. Harus sudah sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus dalam hati secara pribadi. Dan sudah menerima sakramen baptisan. Ini syarat. Jadi anak kecil yang belum dibaptis nggak boleh. Baru orang dewasa. Ya. Yang kedua, harus memahami pentingnya sakramen basuh kaki dan harus dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia sedang juga mengikuti keteladanan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui para murid untuk dibasuh kakinya. Setelah dia mengikuti prosesi pembasuhan kaki itu, maka dia harus tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, juga jaga kakinya. Jangan lagi disalahgunakan melangkah ke tempat yang bengkok atau yang serong. Yohanes 13 ayat 20. Pada saat dia menerima pembasuhan kaki itu, ia harus menerima pembasuhan rohani senantiasa sepanjang hidupnya untuk dapat dikuduskan dan tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan lewat saat teduhnya, lewat doa pribadinya, dan juga lewat pembacaan dan perenungan dan praktek firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tinggal waktunya kita praktek Bapak Ibu, karena ini adalah bagian daripada ajaran firman Tuhan dan juga praktek dari Tuhan sendiri untuk kita lakukan dan